Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Lula Hadijah dari kelas BI2C, jurusan Sastra dan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Makassar. Keterampilan membaca. Pengertian dan konsep keterampilan membaca. Keterampilan membaca memiliki 4 aspek yang terdiri dari keterampilan berbicara, keterampilan mendengarkan, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Di mana keempat aspek tersebut, jika menjadi kebiasaan, akan memberi banyak keuntungan, terutama bagi kamu yang fokus di dunia akademik literasi. Keempat aspek dasar keterampilan membaca akan terbentuk jika mampu mendisiplinkan diri. Misalnya mengubah kebiasaan yang malas membaca menjadi memaksakan diri untuk membaca. Tahukah kamu jika keempat konsep dasar tersebut memiliki koherasi satu sama lain? Kita bisa melihat contoh konkret pentingnya menguasai 4 aspek tersebut. Misalnya, seseorang yang terbiasa membaca buku dan sudah membaca banyak judul buku, maka daya analisa dan kemampuan untuk berbicara, mengajukan pendapat, dan mengolah informasi yang tersimpan di memori otak jauh lebih baik dibandingkan mereka yang tidak pernah membaca sama sekali. Pengertian keterampilan membaca dari para ahli. Menurut Sudarso, tahun 2001, keterampilan membaca sebagai salah satu aktivitas yang sangat kompleks. Tidak hanya melibatkan kemampuan membaca, tetapi juga melibatkan kemampuan kognitif, kemampuan untuk mengamati dan atau kemampuan berkomunikasi. Tidak hanya itu, kemampuan motorik juga menentukan keterampilan membaca. Jenis-jenis keterampilan membaca. Menurut Taringan 2008, keterampilan membaca memiliki beberapa jenis, diantaranya membaca nyaring dan membaca dalam hati. Dikatakan membaca nyaring ketika seseorang membaca dengan melafalkan suara atau menyuarakan suara mereka. Biasanya membaca nyaring lebih sering dilakukan oleh pelajar yang masih sekolah dasar atau SD kelas 1 atau 2, karena tahapan usia mereka memang sedang dalam tahapan belajar membaca. Sedangkan membaca dalam hati lebih sering dilakukan oleh mereka yang memiliki keterampilan membaca yang lebih baik dan lancar membaca. Membaca dalam hati sendiri terbagi menjadi membaca secara ekstensif dan membaca secara intensif. Dikatakan membaca ekstensi ketika seseorang membaca secara lebih luas, di mana objek yang dibaca lebih banyak dan memakan waktu yang relatif singkat. Kelemahannya dari segi penyerapan materi lebih rendah. Bentuk membaca ekstensif adalah membaca survei, membaca sekilas yang ada di surat kabar atau tabloid, termasuk membaca dangkal. Membaca dangkal adalah membaca yang bersifat luaran, jadi tidak melihat esensi atau tidak memperdulikan pesan yang disampaikan dari isi buku tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan membaca intensif adalah membaca secara teliti. Yang termasuk membaca intensif adalah membaca studi saksama. Penanganan terperinci untuk mengerjakan tugas, jadi lebih menekankan pada tingkat pemahaman pesan yang disampaikan penulis. Jika tidak bersifat keluarannya saja, tetapi dari segi esensinya. Ada juga yang disebut dengan membaca kritis. Ketika seseorang membaca untuk kepentingan mengkritik, maka akan masuk ke dalam kategori ini. Pembaca ini harus hati-hati, karena jika tidak hati-hati dapat memicu kritik balik. Selain membaca kritis, ada juga membaca kreatif. Membaca kreatif adalah membaca yang mencari ilmu baru dari bacaan yang sering dibacanya. Jadi pembaca lebih menekankan pada esensi isi bacaannya. Kebalikan dari membaca cepat yang hanya mengejar kecepatan membaca, tanpa memperhatikan pesan apa yang dibacanya. Tujuan keterampilan membaca. Hal terpenting dari memahami pengertian keterampilan membaca adalah memahami tujuan membaca itu sendiri. Secara umum, tujuan membaca agar bisa menghayati keindahan isi pada sebuah teks, mengupgrade pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Kita tahu bahwa manusia sebenarnya memiliki kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan akan informasi, di mana kebutuhan informasi ini sangat primer, tetapi seringkali dianggap sebagai kebutuhan sekunder. Adapun tujuan membaca lainnya, diantaranya sebagai sarana untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan dari beberapa tingkat jenjang pendidikan. Tanpa membaca, tentu saja transformasi ilmu pengetahuan sulit diwariskan. Selain itu juga, membaca sangat bermanfaat untuk mematangkan informasi yang belum lengkap menjadi semakin lengkap.
Dalam kebutuhan ini, membaca juga bertujuan untuk mengumpulkan data-data untuk membantu dan mematangkan hasil penelitian, eksperimen, atau penulisan. Dengan kata lain, tujuan membaca memiliki banyak sekali manfaatnya bagi umat. Menariknya, beda profesi dan jurusan, keterampilan membaca tetap terus dibutuhkan untuk mendukung dan mengembangkan serta menyempurnakan pengetahuan agar tetap informatif. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.